Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Luko Gentes Tepu. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai organ reproduksi pada unggas, baik itu jantan dan betina. Serta saya juga akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan telur di dalam organ reproduksi betina. Langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi jantan terlebih dahulu. Nah, saya untuk organ reproduksi jantan itu dimulai dari pembentukan sel sperma di dalam testis. Nah, ini saya sudah gambar sedikit testisnya. Nah, ini kira-kira seperti inilah bentuk testis. Di testis ini juga ada terjadi pembentukan hormon testosteron. Nah, lalu di bawah testis ini ada saluran kecil yang menempel di bawah ujung testis ini. Saluran ini dinamakan dengan saluran epididymis. Fungsi utama dari saluran epididymis ini adalah untuk tempat pematangan sel sperma. Nah, jadi testis tempat pembuatan sel sperma, epididymis adalah tempat pematangan sel sperma. Lalu ada saluran panjang yang dari epididymis ini yang akan menuju ke kloaka. Nah, seperti ini kira-kira. Saluran panjang ini dinamakan dengan vas deferens. Fungsi dari vas deferens ini adalah untuk menyalurkan sperma yang sudah matang menuju ke kloaka. Nah, di unggas, kloaka itu umumnya ada dua fungsi, yaitu untuk reproduksi dan sekresi. Nah, setelah sperma matang lalu dialirkan dari vas deferens, sperma akan menuju ke kloaka. Lalu di kloaka ini adalah tempat penyimpanan terakhir sperma sebelum dikeluarkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana organ reproduksi betina. Nah, di ternak unggas, organ reproduksi betina itu dinamakan dengan ovarium, sama juga dengan semuanya betina-betina lainnya. Nah, uniknya tapi di unggas ini ovarium itu hanya sebelah kirinya saja yang berkembang dan berfungsi, sedangkan sebelah kanannya tidak. Nah, di dalam ovarium itu ada folikel-folikel kecil yang ukurannya berbeda-beda bentuk. Nah, di folikel kecil itulah yang dinamakan dengan sel telur. Nah, setelah terjadinya ini kira-kira seperti ini gambaran dari sel telur. Nah, setelah terjadinya ovulasi atau pematangan sel telur akan jatuh dan ditangkap oleh saluran yang bernama infubilum. Saluran ini berbentuk corong dan fungsinya untuk menangkap sel telur tadi. Lalu setelah itu ada saluran panjang. Ini adalah saluran terpanjang dalam ovarium. Ini yang dinamakan dengan magnum. Lalu ada lagi, setelah itu ada saluran lagi. Di sini tempat pembentukan membran pada telur. Nah, saluran ini dinamakan dengan
isthmus. Nah, setelah itu setelah itu kita lanjut ke saluran berikutnya yang dinamakan dengan uretra. Saluran ini cukup besar. Di sini telur sudah terlihat sempurna. Nah, uterus. Nah, setelah itu baru menuju ke vagina dari ayam betina tersebut. Vagina ini menyatu dengan kloaka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan telur di dalam organ reproduksi betina. Nah, di sini sudah saya gambarkan sekilas. Setelah sel telur matang, akan ditangkap oleh saluran infubilum. Nah, di saluran ini sel telur hanya akan bertahan sekitar 15-30 menit. Jika tidak ada sel sperma, maka sel telur akan keluar. Namun jika ada sel sperma, ini akan terjadi fertilisasi. Nah, lalu setelah terjadi fertilisasi, telur akan pergi ke magnum, di mana di magnum ini akan terjadi penambahan putih telur. Putih telur dan penambahan putih telur saja. Penambahan putih telur ini. Nah, di sini di magnum ini telur akan bertahan sekitar 3 jaman. Lalu setelah 3 jam telur akan mengalir lagi ke isthmus. Nah, di sini. Nah, di isthmus inilah terjadi pembentukan membran pada telur ayam. Nah, proses ini termasuk proses yang paling penting dalam pengembangan telur, di mana membran yang terbentuk itu ada membran dalam dan membran luar. Nah, lalu setelah itu di isthmus ini telur akan bertahan sekitar 1-2 jam. Setelah 1-2 jam, telur akan berjalan lagi menuju uterus. Di uterus ini telur akan ditambahkan pada saat ini di uterus, telur itu mengalami penambahan putih telur, kuning telur, dan juga kerabang telur yang terbentuk dari kerabang telur yang terbentuk dari kalsium, pengendapan kalsium. Nah, di sini telur sudah terlihat secara sempurna. Lalu di sini waktu yang dibutuhkan itu sangat lama. Di proses inilah, di uterus inilah waktu yang dibutuhkan itu sangat lama, sekitar 18-20 jam. Nah, lalu telur yang sudah siap akan dikeluarkan ke vagina. Nah, dari uterus ke vagina ini atau sampai keluar dari kloaka itu waktunya sangat singkat, bahkan sampai hanya mungkin sekitar 3 detikan. Itu prosesnya sangat cepat. Nah, terus di vagina ini juga terdapat fungsi vagina ini sebetulnya sebagai penyalur telur ke kloakanya.
Nah, selain itu, fungsi lainnya sebagai tempat penyimpanan sperma. Nah, uniknya di unggas betina, pada saat unggas betina dan jantan berkawin, unggas betina akan menyimpan sperma yang belum terpakai di dalam vagina dan akan digunakan kembali pada saat proses fertilisasi. Nah, untuk penyimpanan ini bisa bertahan beberapa minggu. Lalu pada saat penyimpanan, bila ayam ingin bertelur lagi, sperma yang disimpan itu akan dikeluarkan. Jadi ayam tidak perlu berulang-ulang kali untuk kawin. Nah, selanjutnya setelah proses ini telur akan keluar dari ovido dan siap untuk ditetaskan atau dimakan. Sekian video penjelasan saya mengenai organ reproduksi unggas betina dan jantan serta proses pembentukan telur dalam organ reproduksi betina.